Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indi Marcella Sinaga dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301052. Dan saya akan menjelaskan mengenai pemrograman mobile pertemuan 4. Ada beberapa topik. Yang pertama ada topik mengenai intent part 2 yang berguna untuk mengirimkan data antar activity. Yang kedua ada snack bar dan alert dialog, dan yang ketiga ada material card view. Di sini udah intent part 2 karena intent part pertamanya udah ada di video pertemuan selanjutnya sebelumnya. Sorry. Nah, di sini kita menggunakan intent yang mana fungsinya adalah untuk uh, berpindah dari halaman satu ke halaman berikutnya jika kita mengklik button. Nah, caranya adalah kita deklarasikan dulu file intent this dashboard activity atau nama folder kita atau file kita seperti yang ada di line 28 sampai line 30. Nah, kita deklarasikan dulu di main activity kita adalah agar si intentnya berhasil. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita buat satu package baru. Dan di sini saya sudah membuatnya, itu namanya pertemuan 2. Dan dalam package pertemuan 2 ini kita buat satu activity baru lagi. Cara membuatnya adalah klik kanan, new, pilih aja yang activity empty views activity. Oke. Nah, di sini kita harus menerapkan intent. Nah, di dalam ini kita intent put extra untuk mengirimkan nama pengguna. Oke, setelah di main activity, kita ke activity selanjutnya. Untuk nama file itu menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing saja. Di sini kami membuatnya namanya dashboard activity. Nah, di sini kita harus membuat dan mendeklarasikan ID-ID-nya seperti ini yang ada di line 24. File name, nama dari user sama dengan intent get string extra. Kenapa pakai string? Ya karena nama, jadi pakai string. Kalau misalnya nanti ada harga atau apa itu pakai int atau integer. Dan jangan lupa semuanya kita deklarasikan. Setelah itu kita harus memastikan kalau itu tuh benar uh, dengan cara kita ini nih pakai log. Jadi ketika dijalankan nanti dia keluar hasilnya, dan jika keluar itu berhasil. Kata-kata misalnya seperti ini konfirmasi logout, apakah anda yakin ingin logout, itu nanti akan keluar ketika di run di loket. Oke, selanjutnya adalah membuat 3 button baru di second activity. Ini saya sudah membuatnya, ada halaman 1, halaman 2, dan ada halaman 3. Jadi ketika nanti ini diklik, dia akan berpindah dan di dalamnya itu ada informasi mengenai aplikasi ini. Oke, selanjutnya adalah snack bar dan alert dialog. Nah, di sini kita buat dulu satu button di activity dashboard atau activity apapun itu, tapi kita buat dulu button yang pertama. Di sini contohnya adalah button doang nih. Yang ini sudah dibuat. Untuk yang lain-lainnya itu menyesuaikan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya adalah di dashboard activity-nya. Itu di ini, di apa ya? Dibuat seperti ini. Panggil lagi tuh kayak binding.button. Yang tadi kan namanya button doang tuh. Button set on click listener. Nah, di dalamnya itu dibuat pesan-pesan seperti ini. Ada snack barnya, dibuat pesan-pesan seperti ini.
info snack bar ditutup. Nah, ini adalah pesan ya, sementara gitu kayak untuk meyakinkan apakah memang mau ditutup gitu. Jadi nanti akan tampil pesan seperti ini ketika kita mengklik button. Oke, selanjutnya adalah membuat material alert dialog. Nah, kita pertama-tama sama kayak tadi buat dulu button di layoutnya. Ini kami buatnya di sini activity booking. Nah, di sini kami buat buttonnya, ini button booking. Nah, setelah kita buat dan sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masuk lagi nih ke dalam uh, ini ya, booking activity-nya. Nah, di button yang sudah kita buat tadi itu, button booking tadi itu, kita binding lagi dot button booking, set on click listener, baru di bawahnya diikuti dengan material alert dialog builder. Nah, di sini tuh ada beberapa konfirmasi kayak konfirmasi booking pada tanggal yang telah dipilih, tanya-tanya. Dan ketika kita mengklik iya, nanti langsung ada alert secara otomatis Anda berhasil booking seperti itu. Dan ketika kita mengklik batal, secara otomatis akan tampil Anda batal melakukan booking. Nah, dan ketika kita mau menutup juga, ada alert lagi kayak snack bar ditutup seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ke dalam topik yang terakhir yaitu material card view. Nah, card view ini digunakan untuk menampilkan informasi dengan struktur yang sederhana dan lebih fleksibel. Jadi, desainnya itu menggunakan constraint layout yang memungkinkan elemen-elemen itu masuk lagi di dalam sebuah card atau kotak gitu. Jadi, akan mempermudah user dalam memodifikasinya. Oke, contohnya adalah seperti ini. Kita di dalam activity dashboard, kita buat uh, material card view. Nah, setelah itu tagnya di enter aja. Setelah itu kita masukin button-button yang udah ada tadi. Kita punya 3 button, dimasukin ke dalam material card view-nya. Jadi di copy aja, di Ctrl X dan dipastekan ke dalam. Nah, jangan lupa ditutup lagi pakai tag yang ini, material card view. Ini tagnya ditutup karena tadi di atas ada tag terbukanya. Jadi ketiga button itu ada di dalam di card view ini. Nah, apa sih bedanya ketika kita menggunakan card view atau tidak menggunakan card view? Nah, di sini kelihatan nih ketika kita mengarahkan kursor kita ke desain kita. Nah, di sini ada kayak batasan-batasannya gitu. Ini adalah card view-nya. Jadi antara button 1, button 2, dan button 3 itu dibatasi dengan garis-garis yang mana jadi kayak setiap button itu memiliki jarak yang sama. Tidak usah di setting secara manual, bisa sudah setting secara otomatis ketika kita memasukkannya ke dalam card view. Oke, dan jangan lupa kita di dalam card view tadi kita buat juga satu tag baru namanya constraint layout. Jadi constraint layout ini induknya si card view. Jadi dalam constraint layout ada card view dan dalam card view ada 3 button. Jadi ada 3 layer. Nah, garis terluar itu constraint layout dan garis kedua itu adalah card view-nya, dan yang di dalam ini button-buttonnya adalah button yang 3 tadi. Oke, selanjutnya adalah kita running project kita. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Ada disuruh login dulu pakai nama dan password. Nah, di sini namanya bebas aja. Oh, saya ketikkan nama. Sorry. Ketikkan bebas aja. Passwordnya juga bebas. Kita klik login. Nah, secara otomatis nama kita tadi itu akan keluar di paling atas dan dia akan high asal sesuai nama kita. Nah, di sini ada 3 button. Yang pertama adalah untuk menghitung luas dan keliling. Kedua adalah halaman store pad-nya. Dan yang ketiga adalah
untuk booking kamar peliharaan. Jadi setiap button itu ketika kita klik itu menampilkan halaman yang berbeda-beda. Pertama kita klik dulu button halaman 1. Nah, di sini kita akan menghitung luas segitiga. Caranya masukin dulu angkanya bebas aja. Kita masukin misal 12 sama 7. Kita mau pilih yang mana? Ya, kita mau pilih yang luas. Kita klik saja luas. Nanti hasilnya akan keluar. Begitu juga untuk yang luas persegi. Jadi ketika sudah berhasil keluar outputnya itu berarti berhasil. Oke, selanjutnya adalah halaman kedua. Nah, di sini ada detail produk. Kita bisa lihat seperti ini, ada detail produk itu di button yang kedua. Selanjutnya adalah yang di button ketiga. Dan di button ketiga, nah di sini kita bisa booking. Misalnya kita mau tanggal 15, kita klik booking sekarang. Nanti ada alertnya, konfirmasi booking pada tanggal yang telah dipilih. Ketika kita klik iya, maka dia akan terbooking di tanggal yang sudah kita pilih. Ketika kita pilih batal, ya dia tidak akan terbooking dan akan menampilkan alert. Kita ulang dulu. Anda batal melakukan booking, jadi kita tutup saja. Ini seperti itu. Ini bisa di swipe kayak kalender pada umumnya. Oke, selanjutnya adalah lookout. Ketika kita klik lookout, ada alert lagi, konfirmasi lookout. Apakah Anda yakin ingin lookout? Ketika kita klik ya, dia akan lookout. Ketika kita klik batal, nggak keluar dan akan ada alert lagi Anda batal melakukan lookout. Nah, karena di sini sudah selesai, jadi saya klik lookout saja, ya, dan akan kembali ke halaman awal. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan di video pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.